Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Bahwa Real Madrid bakal Getafe bek ini tuai catatan terbaik di Eropa. Bek kiri Real Madrid Ferland Mendy membuat catatan luar biasa saat memenangkan timnya saat melawan Getafe. Real Madrid berhasil menang 2-0 atas Getafe pada pertandingan tunda pekan perdana La Liga Spanyol Rabu 10 Februari 2021. Bertanding di Stadion Alfredo Di Stéfano, Los Blancos menang melalui dua gol Karim Benzema dan Ferland Mendy. Terkhusus Mendy, selain tampil apik dan berkontribusi gol untuk kemenangan Real Madrid, dia juga membukukan catatan impresif dalam hal kesuksesan mendribel bola. Melansir dari marka, bek kiri asal Prancis itu membuat dribble sebanyak 53 kali dari 81 percobaan. Catatan tersebut membuatnya menjadi pemain dengan dribble sukses terbanyak dalam skuad Los Blancos. Ia melewati torehan pemain yang dikenal dengan daya jelajahnya yang tinggi di atas lapangan, seperti Luka Modric dan Vinicius Junior dalam urusan menggiring bola. Hebatnya, tingkat dribble sukses Mendy ini merupakan yang tertinggi dari bek-bek lain di 5 liga top Eropa musim ini. Bek kiri Huesca Javi Galán sebetulnya membuat catatan lebih banyak, namun ia juga memainkan peran sebagai wingback yang membuatnya tampil lebih ofensif. Sementara itu, Mendy membukukan catatan dribble tersebut seusai tampil penuh sebagai fullback selama 18 laga di La Liga. Perlu diketahui bahwa wingback dan fullback merupakan dua peran yang berbeda dalam sepak bola. Sederhananya, fullback adalah peran untuk back sayap kanan kiri dalam formasi 4 back. Sementara wingback merupakan peran di antara formasi 3 back sehingga membuat para pemain yang memerankannya punya ruang lebih banyak. Setelah Mendy terdapat pemain AC Milan Theo Hernandez yang juga membuat banyak dribble sukses. Kompatriot tersebut mencatatkan 52 kali dribble sukses dari 85 kali percobaan. Di sisi lain, Mendy juga begitu sangat diandalkan oleh pelatih Zinedine Zidane di Real Madrid. Sejak kehadirannya pada musim panas 2019 lalu, pemain berusia 25 tahun itu telah tampil 57 kali di seluruh ajang, dengan rincian rumput selama 4.520 menit. Ini merupakan catatan tertinggi kedua setelah Toni Kroos, usai Mendy resmi datang ke Santiago Bernabeu. Ada potongan gaji. Sergio Ramos resmi tolak perpanjang kontrak Real Madrid. Sergio Ramos dikabarkan resmi menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Real Madrid lantaran tak terima gajinya dipotong. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, seperti dilansir dari Cog Offside, Los Blancos dikabarkan menawari Sergio Ramos perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Namun alih-alih menggoda Ramos, klub malah membuat sang pemain kesal dan ingin segera hengkang dari Santiago Bernabeu. Real Madrid dikabarkan berencana memotong gaji Ramos sebesar 10% untuk tahun pertamanya. Gaji Ramos yang mulanya sebesar 12 juta euro bakal dipotong menjadi 10 juta euro per tahunnya, atau setara dengan 169 miliar rupiah. Sang pemain disebut langsung menolak hal ini, namun ia baru akan memberikan kepastian pada bulan depan. Sementara itu, masa kerja sang kapten di Los Blancos akan berakhir pada 30 Juni 2021. Kondisi itu membuatnya boleh memulai negosiasi dengan klub lain saat ini. Klub yang paling sering dikaitkan dengan Ramos ialah Manchester United. Dikabarkan bahwa agen Sergio Ramos bakal melakukan perjalanan ke Inggris minggu depan untuk menandatangani kesepakatan dengan Manchester United. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu dikabarkan menawarkan gaji 200.000 pound sterling atau setara dengan 3,87 miliar rupiah per pekannya. Sergio Ramos sendiri saat ini sedang fokus memulihkan cedera lututnya. Meski disebut akan segera pulih, pemain berusia 34 tahun itu dikabarkan belum bisa tampil pada laga Real Madrid melawan Atalanta di babak 16 besar Liga Champions 24 Februari 2021. Peluang terbuka, Milan ikut gabung dalam perburuan Isco. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan ikut terjun dalam perburuan gelandang serang milik Real Madrid Isco Alarcon. Pemain asal Spanyol itu sudah menjadi bagian dari skuad Real Madrid sejak tahun 2013 silam. Ia sudah ikut berjasa membantu Los Blancos meraih sejumlah trofi juara. Akan tetapi beberapa musim belakangan ini Isco kesulitan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, khususnya sebagai starter. Ia pun dikabarkan mulai gerah. Pemain berusia 28 tahun itu pun pernah dikaitkan dengan beberapa klub seperti Arsenal. Namun sampai sekarang ia masih bertahan di Real Madrid. Belakangan ini Isco dikabarkan sudah tak berniat bertahan lebih lama di Real Madrid. Jadi ia disebut tidak ingin memperbarui kontraknya di Santiago Bernabeu. Beberapa klub lantas dikabarkan mulai bergerak mendekati Isco. Mereka berharap bisa memanfaatkan peluang itu untuk merekrutnya dengan harga miring atau bahkan dengan gratis tahun depan. Kontrak Isco di Real Madrid memang akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Salah satu klub yang disebut ikut mengejar pemain serba bisa itu adalah AC Milan. Kabar tersebut dilansir oleh Milan Live. Rossoneri sendiri juga disebut memiliki keunggulan dibandingkan klub-klub lainnya. Sebab Milan punya relasi yang bagus dengan Madrid. Terbukti Rossoneri sebelumnya sudah berhasil memboyong Brahim Diaz dan Theo Hernandez. Laporan itu juga menambahkan bahwa Real Madrid musim panas lalu sempat menawarkan Isco pada Milan.
Sebagai imbalannya, mereka berharap bisa merekrut Ismail Benacer atau memulangkan Theo Hernandez. Namun proposal itu tidak membuahkan hasil apapun. Laporan itu juga membeberkan mana saja yang menjadi saingan AC Milan di dalam perburuan Isco. Setidaknya ada 5 klub yang menginginkan servisnya. Mereka adalah Sevilla, Manchester City, Juventus, Napoli, dan Everton. Dari semuanya, Sevilla disebut yang paling sulit untuk memboyong Isco. Sebab ada kans mereka tidak akan bisa membayar gajinya. Di Real Madrid, Isco disebut dibayar 6 juta euro setahunnya. Laporan itu juga menambahkan AC Milan akan kembali mengandalkan duo Paolo Maldini dan Ricky Massara untuk memujuk Real Madrid agar mau melepas Isco ke San Siro dan bukan ke klub lain. Bukan Ramos, Manchester United bakal copot Rafael Varane dari Real Madrid. Manchester United dilaporkan tidak akan merekrut Sergio Ramos dari Real Madrid. Namun MU dilaporkan ingin mendatangkan Rafael Varane dari Santiago Bernabeu. Manchester United dilaporkan tengah berburu bek tengah baru musim panas nanti. Solskjaer dilaporkan ingin mencari bek tangguh untuk menjadi tandem Harry Maguire. Belakangan ini ada satu nama yang gencar dikaitkan dengan setan merah. Ia adalah Sergio Ramos, kapten sekaligus bek tengah Real Madrid. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Ramos tidak menjadi incaran MU. MU dilaporkan lebih tertarik untuk mendatangkan tandem Sergio Ramos Rafael Varane. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer sudah lama menaksir dengan kemampuan Varane. Sang bek tergolong masih muda, namun ia memiliki jam terbang yang sangat tinggi di Real Madrid. Selain itu, kemampuannya berada di atas rata-rata sehingga Solskjaer menilai Varane bakal menjadi tandem yang sempurna bagi Ramos. Menurut laporan tersebut, peluang MU mendapatkan jasa Varane tergolong cukup besar. Sang bek diberitakan menolak perpanjangan kontrak di Real Madrid, padahal kontraknya akan berakhir pada tahun 2022. Itulah mengapa Real Madrid kemungkinan besar akan melepas Varane di musim panas nanti ketimbang mereka kehilangannya secara gratis. Meski kontraknya tersisa 1 tahun lagi, mahar transfer Varane masih tergolong cukup tinggi. Sang bek kabarnya baru bisa direkrut di angka 40 juta euro. Sergio Ramos pergi, Real Madrid comot bek Sevilla ini. Manajemen Real Madrid mulai bergerak untuk mencari pengganti Sergio Ramos. Nama Diego Carlos diberitakan jadi prioritas transfer Real Madrid musim panas nanti. Ramos bisa dikatakan salah satu ikon Real Madrid. Selain menjadi kapten, ia juga menjadi dinding yang kokoh bagi pertahanan El Real. Kontrak Ramos di Bernabeu akan berakhir pada musim panas nanti. Sejauh ini belum ada tanda-tanda Ramos akan memperpanjang kontraknya, sehingga ia mulai dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Marca mengklaim manajemen Real Madrid mulai berburu bek tengah baru. Mereka dikabarkan tertarik memboyong Diego Carlos dari Sevilla. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sangat tertarik merekrut Carlos. Sang bek baru setengah tahun membela Sevilla, namun ia berhasil tampil perkasa di jantung pertahanan tim asal Andalusia itu. Carlos juga dinilai punya gaya bermain yang mirip dengan Ramos, sehingga ia dinilai bisa jadi opsi yang bagus bagi pertahanan El Real. Menurut laporan tersebut, Real Madrid harus siap keluar uang agak banyak untuk merekrut Carlos. Hal ini dikarenakan sampai kontraknya baru habis pada tahun 2024. Sementara Sevilla juga dilaporkan ingin mempertahankan sang bek. Namun Sevilla diberitakan siap mempertimbangkan melepas Carlos jika Real Madrid berani membayar 80 juta euro untuk jasanya. Real Madrid juga berpeluang kehilangan satu bek lagi di musim panas nanti. Rafael Varane dilaporkan enggan menekan kontrak baru di Bernabeu, meski kontraknya akan habis pada tahun 2022 nanti. Gacor di Sevilla, Jules Koundé jadi rebutan Manchester United dan Real Madrid. Jules Koundé menunjukkan performa apik sejak bergabung dengan Sevilla. Kini pemain asal Prancis itu menjadi bidikan Real Madrid dan Manchester United. Nama Jules Koundé pertama kali mencuat ketika bermain untuk Bordeaux di Ligue 1. Setelah 2 musim bermain secara reguler, dia dibeli Sevilla dengan harga 25 juta euro pada awal musim 2019-2020. Jules Koundé segera bersinar di Sevilla. Dia bermain secara reguler. Paling baru, Jules Koundé menjadi aktor penting di balik kemenangan Sevilla atas Barcelona di leg pertama semifinal Copa del Rey pada Kamis 11 Februari 2021. Sevilla menang dengan skor 2-0. Jules Koundé mencetak 1 gol dan tampil bagus untuk mengawal Messi. Real Madrid punya minat besar pada jasa Jules Koundé. Sebab Real Madrid hampir sudah pasti untuk melepas Sergio Ramos yang kontraknya bakal habis pada Juni 2021 nanti. Koundé masuk calon pengganti Sergio Ramos. Madrid sebenarnya membidik David Alaba sebagai calon utama pengganti Ramos. Pemain Bayern Munchen itu sangat tertarik untuk pindah ke Real Madrid dan kontraknya akan habis pada Juni 2021 nanti. Namun Real Madrid tidak cukup puas dengan David Alaba. Zidane ingin bek tengah lagi dan dia membidik Jules Koundé. Zidane membidik bek 22 tahun sebagai opsi yang menjanjikan. Sevilla sendiri diprediksi tidak akan keberatan melepas Koundé jika mendapatkan harga yang tepat. Bukan hanya Real Madrid yang tertarik pada jasa Jules Koundé. Ole Gunnar Solskjaer pun ingin membawa bek tengah kelahiran 12 November 1998 itu ke Manchester United pada musim depan. Jules Koundé disiapkan untuk jadi pendamping Harry Maguire, sebab lini belakang United dinilai belum cukup solid dengan duet Maguire dan Victor Lindelof. United siap membayar mahal untuk bisa mendapatkan jasa Koundé. Pihak Old Trafford tidak keberatan untuk membayar 60 juta euro pada Sevilla untuk bisa mendatangkan Koundé. Namun belum ada tawaran resmi dari United.
Komentar Vinicius usai dimainkan Zinedine Zidane di posisi tak wajar. Real Madrid berhasil menekuk Getafe 2-0 kala keduanya bertemu di Stadion Alfredo Di Stéfano dalam laga tunda pekan pertama La Liga Spanyol 2020-2021. Dalam pertandingan itu, pelatih Real Madrid Zinedine Zidane memasang 3 bek tengah sekaligus. Dilansir Bolasport.com dari manajer Madrid, Zidane menempatkan Nacho Fernandes, Rafael Varane dan Ferland Mendy sebagai bek tengah. Sementara itu, untuk menyokong serangan dari sisi sayap, Zidane memasang pemain yang biasanya bermain sebagai winger, Vinicius Junior sebagai fullback. Adapun pemain lain yang diplot untuk menjadi tandem Vinicius di posisi fullback adalah winger muda Marvin Falk. Setelah laga tersebut berakhir, Vinicius memberikan komentar terkait posisi bermainnya dalam pertandingan itu. Vinicius mengaku tidak pernah bermain sebagai fullback sebelumnya, namun ia enggan mengeluhkan hal tersebut. Menurutnya sebagai pemain dia harus mau melakukan apapun untuk kebaikan klub. Saya tidak pernah bermain di sana sebelumnya, tetapi saya selalu ingin membantu tim selama saya mengenakan seragam ini. Anda harus tenang dan fokus untuk mencapai apa yang pelatih ingin kami lakukan. Kami bermain sangat baik dan berhasil menang, dan itu merupakan hal penting. Kami juga memiliki pemain akademi di sini untuk membantu kami. Marvin bermain sangat baik hingga akhir, kata Vinicius Junior. Jadwal derby Atletico Madrid versus Real Madrid Jilid 2 resmi dirilis La Liga. Tanggal dan waktu derby Madrid kedua di musim ini telah dikonfirmasi oleh La Liga dengan merilis informasi mengenai putaran kedua pertandingan tersebut yang akan dilangsungkan pada bulan Maret mendatang. Menurut kabar yang dilansir Football Espana, Atletico Madrid akan menjamu rival sekota Real Madrid di Wanda Metropolitano pada Minggu sore pada 7 Maret mendatang pada pukul 4:15 waktu setempat. Pertandingan panas tersebut dilangsungkan di tengah jadwal padat yang dijalani oleh tim besutan Diego Simeone yang 3 hari kemudian akan menjamu Athletic Bilbao, yang merupakan laga tunda yang seharusnya dimainkan bulan lalu karena hujan salju lebat yang melanda ibu kota Spanyol. Sepekan selanjutnya, kedua tim akan menjalani pertandingan kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Chelsea dan Atalanta. Sementara di pertemuan pertama derby Madrid, tim besutan Zidane itu menaklukkan Los Rojiblancos dengan skor 2-0 di awal musim ini, yang merupakan satu-satunya kekalahan yang ditelan oleh Atleti hingga sejauh ini di La Liga. Sedangkan di klasemen, Atletico masih memimpin dengan koleksi 51 poin dan unggul 5 poin dari rival terdekat Los Blancos, dan Atletico masih mempunyai 2 pertandingan yang belum dimainkan dibandingkan mereka. Kabar baik untuk Madrid, Eden Hazard sudah kembali berlatih. Fans Real Madrid mendapatkan kabar bagus setelah Eden Hazard terlihat kembali berada di tempat latihan bersama rekan-rekannya pada Jumat 12 Februari 2021. Hazard sebelumnya memang kembali tumbang, kabarnya ia mengalami cedera otot. Alhasil ia pun sudah absen dalam 2 laga terakhir Real Madrid. Hazard kemudian diprediksi bakal absen sampai pertengahan bulan Maret. Akan tetapi pada hari Jumat Hazard terlihat menunjukkan batang hidungnya di tempat latihan Real Madrid. Los Blancos sendiri tengah berlatih untuk menghadapi Valencia. Akan tetapi berdasarkan laporan Sportmall, Eden Hazard tidak berlatih bersama rekan-rekannya. Ia melakukan latihan individu. Hazard pun terlihat hanya melakukan latihan ringan saja, seperti jogging. Ia pun jelas tak akan bisa ikut saat Real Madrid berhadapan dengan Valencia. Demikian juga saat Real Madrid bermain melawan Real Valladolid pada 20 Februari mendatang. Namun laporan itu menyebutkan ada kans Hazard mungkin bisa mulai merumput saat Los Blancos bermain melawan Atalanta. Madrid akan berduel lawan tim Serie A tersebut di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Laga itu dihelat pada 24 Februari. Eden Hazard mengalami masa-masa sulit sejak pindah ke Real Madrid. Cederanya sering kambuh. Meski demikian, ia tetap bersikap positif. Hazard mengaku optimis masih bisa bermain hingga 5 tahun lagi. Saya hanya berharap bisa bermain sepak bola selama mungkin dan saya selalu mencoba menikmati permainan saya di lapangan. Saya baru berusia 30 tahun. Jadi selama tubuh saya merasa baik, semoga saya bisa terus bermain setidaknya 5 atau 6 tahun lagi, kata Hazard. Eden Hazard musim ini baru bermain sebanyak 13 kali bagi Real Madrid di semua kompetisi. Ia baru menyumbangkan 3 gol saja.